Shalom, jemaat sekalian. Selamat pagi. Selamat kita berkumpul di dalam rumah Tuhan dengan segala keterbatasan dan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita masih bersyukur, masih diberi kesempatan. Saya lihat gereja lain dan mendengar bahwa mereka belum bisa mengadakan ibadah dengan segala hal kekhawatiran takut tertular. Tapi bersyukur kita di tempat ini, walaupun tidak semua bisa hadir, tapi kita yang hadir di sini, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari menyembah dengan segenap hati, mengucap syukur buat kesehatan, perlindungan. Oh haleluya, bahkan iman tentang keselamatan yang tetap ada dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang terutama dalam hidup ini. Haleluya. Mari jemaat saya undang bagi berdiri. Kita akan menyembah Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu, persembahkan tubuh hidupku di atas mesta-Mu. Pujian ini tidak dengan tangan yang hampa, datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa dengan segenap hati atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah ini. Hidup kami segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan
terbaik, hanya kami bawa yang terbaik, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Haleluya, mari kita sembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesusku. Haleluya, ini hidup kami Bapa, ini hati kami di hadapan Engkau ya Allah. Yesus, mari bertata, mari datang dengan segala kekuatan-Mu. Kami sembah, kami sembah. Oh malaikat Allah yang kudus, Engkau Yesus Tuhan, layak diberi yang terbaik, layak diberi yang terbaik. Mari sembah kami. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari keluarkan segala isi hati kita untuk meninggikan Dia, mengagungkan Dia yang telah memberi kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan untuk berdiri, beriman kepadanya. Glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian ini kita boleh naikkan sekali lagi di hadapan Tuhan sebagai doa dan persembahan kita, tidak dengan tangan yang hampa, datang kepadamu ya Bapa. Tidak dengan tangan yang hampa, datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, menyatakan rasa syukurku di atas mesta-Mu. Segalanya yang ku miliki. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya kami bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Haleluya. Ini doa kami, ini permohonan kami, inilah pengakuan iman kami ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam hidup ini, oh syukur kami berikan kepadamu Bapa.
Kau telah pelihara kami sepanjang umur hidup kami sampai detik ini ya Bapa. Kesehatan, kekuatan, oh haleluya, damai sejahtera Tuhan, masih Engkau berikan dalam hidup ini. Biarlah pagi dan siang ini, seberapa kami yang bisa hadir di dalam rumah-Mu, kami akan memberikan segala pujian, hormat kami, sesembahan kami bagi Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Allah yang begitu baik, kami mau ingat kembali Tuhan, apa yang Kau sudah berbuat dalam hidup ini. Pertolongan-Mu Tuhan, haleluya, kesembuhan, jalan keluar dalam segala masalah Tuhan, kami sudah rasakan ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, segenap jemaat-Mu yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir di dalam rumah masing-masing ya Allah, boleh menaikkan syukur Bapa. Oh haleluya, haleluya. Oh Engkau begitu heran buat kehidupan kami, membuat kami terkagum-kagum. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami lebih jauh menyembah Engkau, memuji Engkau, kiranya Engkau mampuni segala dosa, kesalahan kami sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging. Banyak godaan yang membuat kami jatuh dan lari tinggalkan Engkau Bapa. Hari ini Tuhan, layakan kami Tuhan. Kau bersihkan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus beracara dari awal sampai dengan penghabisan. Hamba-Mu yang sebenarnya akan menyampaikan firman-Mu, kami percayakan kehidupannya kepadamu, dan kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, bekal dalam mengarungi kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji Engkau. Yang percaya boleh berkata amin. Boleh tengok ke belakang, kasih salam. Tuhan Yesus baik. Oh puji Tuhan. Kiranya dengan kehadiran kita ini, Tuhan Yesus senangkan meskipun musuh di depanku. Mari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisi kananku, beribu rebah di kiriku, melaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. kami takkan goyah. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Nyanyikan dengan iman. Meskipun rebah di sisi kiriku. Amin. Meskipun rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan
Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Mari bersorak buat Raja kita. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, bersaat teduh, untuk mempersiapkan setiap hati menerima benih-benih yang ditabur. Boleh tertanam di tanah yang subur, boleh tertanam di tanah yang gembur, bertumbuh, berdaun, berbunga, berbuah, menghasilkan banyak berkat buat orang-orang di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Sekali lagi di tengah pandemi ini, Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu supaya kami tetap berdiri teguh, ya Allah, tidak tergoyahkan. Haleluya, kami membutuhkan firman-Mu agar kami tetap, Tuhan, bersandar kepada kekuatan Engkau. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja.
kekuatan firman-Mu. Kekuatan firman-Mu Tuhan, kami membutuhkannya. Haleluya, kekuatan firman-Mu Tuhan dapat membawa kami terbang tinggi mengatasi segala pandemi ini Tuhan. Menghadapi segala keadaan dunia ini, kami akan terbang tinggi. Haleluya, dengan kekuatan Engkau. Mari Tuhan berbelas kasihan buat kami Bapa. Berbelas kasihan buat umat-Mu. Beri kami damai sejahtera itu ya Allah. Beri kami damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Haleluya. Firman-Mu adalah benteng kehidupan kami. Firman-Mu adalah perisai. Haleluya, yang menangkal dari segala musuh-musuh di depan kami. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami membutuhkan kehadiran-Mu dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Katakan di hadapan Tuhan, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Minta dengan hormat Bapak Lim Leong, bawa kita dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami merasakan hari ini hari ya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan umat pilihan-Mu yang Engkau telah pilih untuk memberikan keselamatan kehidupan
Shalom. Puji Tuhan. Kita sebelum dengar firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk nyanyi satu pujian agak semangat gitu ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita datang karena kekuatan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku. Kita percaya hanya pada Dia. Dia perlindungan kita. Engkau selalu bersungguh, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun hati setiamu tak pergi. Sekali lagi, kita berdiri lebih semangat lagi. Corona akan pergi, ada kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Glory. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mau selalu bersungguh, sebab cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun hati setiamu tak pergi dari hati setiamu tak pergi. Hati setiamu, hati setiamu tak pergi dariku. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Haleluya. Langsung kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Kita mau baca secara bergantian. Saya baca ayat 15, saudara, ayat selanjutnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Saudara-saudara, mungkin firman Tuhan udah biasa kita dengar, apalagi hari-hari ini selalu berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Tapi jangan pernah bosan, karena firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Padahal sudah tahu ayat ini ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi di situ dikatakan sudah hari yang jahat. Apalagi zaman sekarang ini, teknologi canggih. Kita senang dengan teknologi canggih ini, tapi ternyata banyak orang memanfaatkannya dengan melakukan kejahatan. Sehingga banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut.
kartu kredit bisa dibobol, ATM bisa dibobol, bahkan tabungan bank bisa dibobol, ya. Sehingga ada kekhawatiran. Ditambah lagi sekarang ada virus corona. Makin membuat kita takut. Tapi sebagai orang percaya, bagaimana kita menghadapi situasi ini? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi hari-hari yang jahat ini? Hari ini tidak akan makin baik, saudara. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, hari ini akan tetap semakin jahat. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, menghadapi masa-masa yang jahat ini? Dinasihatkan dalam ayat 15, supaya kita ini jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kemudian ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ketika saya masih SMP lah gitu, pada waktu itu yang namanya sekolah Kristen, baik dari Kristen maupun Katolik, itu belum boleh orang-orang lain masuk. Yang beragama lain, kemudian belakangan boleh masuk siapa saja, membaur. Nah sebelumnya saudara-saudara, saya selalu mendengar bahwa yang namanya perguruan Kristen itu kumpulannya orang-orang pintar katanya, ya, sehingga orang rebutan untuk masuk ke sana. Lalu setelah saya jadi hamba Tuhan, saya ingat, iya, Tuhan katakan anak Tuhan itu tidak boleh bodoh. Anak Tuhan itu harus pintar, amin saudara. Nah dalam ayat ini dikatakan jangan kamu bodoh. Nah ini saudara-saudara, di masa-masa yang jahat itu, apalagi masa sekarang ini, banyak orang bertindak bodoh. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang pemilik toko ditangkap. Kenapa? Karena dia kesel, tokonya selalu diganggu. Lalu dia pasang strum kecil. Tapi apa yang terjadi? Memang setelah dipasang strum, tokonya aman. Tapi datanglah anak kecil. Dia pegang strum, dia terlempar, kepalanya kena batu. Masuk rumah sakit, meninggal. Si pemilik toko bertanggung jawab, akhirnya ditangkap polisi dan dipenjara. Lalu dia menyadari, aduh perbuatanku bodoh. Nah saudara-saudara, sekarang kita kan sedang menghadapi masalah ini gara-gara virus corona. Terhadap virus corona aja kita sudah takut. Tapi yang paling membuat takut sekarang adalah dampaknya. Banyak di PHK, ya. Kerja hanya 1 hari, masuk 1 hari di rumah, itu pun gak dibayar. Bayangkan saudara, dipotong lagi 4 hari minggu, cuma dapat berapa? Punya anak 4, gak cukup. Ini kesusahan, banyak orang bertindak bodoh. Akhirnya apa? Mencuri motor, mencuri dan sebagainya. Tindakan-tindakan bodoh yang mereka lakukan. Nah saudara, kejahatan akan terus. Penyakit-penyakit yang seperti ini akan terus datang sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan bersikap bodoh. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, Yesus beberapa kali mengajar muridnya supaya mereka jangan bodoh. Dimamakan, jangan seperti gadis yang 5 bodoh, ya. Jangan seperti orang kaya yang bodoh, merombak lumbung-lumbungnya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kebenaran supaya mereka tidak bodoh. Nah sekarang, seperti apa sih orang bodoh di hadapan Tuhan? Ya. Bukan karena dia tidak punya gelar lalu dibilang dia pintar atau tidak mungkin bisa bodoh, tapi yang dimaksud di sini dalam menjalani hidup ini. Dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan ini, jangan kita bodoh karena ada Tuhan bersama kita. Baik, saudara-saudara. Yang pertama, apa sih yang Tuhan katakan supaya kita ini benar-benar jangan bodoh di hadapan Tuhan? Janganlah kamu bodoh, tapi usahakan kamu supaya mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendaknya? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Ini sudah biasa saudara. Tapi coba kita baca. Yeremia 17 ayat 7. Sama-sama kita membaca. Di situasi sekarang ini, di pandemi ini saudara, tentu kita ingin tetap diberkati oleh Tuhan. Amin saudara.
Mari kita baca Yeremia 17 ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin saudara. Ya. Mungkin enggak dalam keadaan krisis orang anak Tuhan diberkati? Mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mendengarkan kesaksian anak-anak Tuhan sekarang ini saudara, justru berkata begini, waktu belum pandemi saya enggak punya uang, sekarang setelah pandemi usaha saya jalan. Coba saudara. Kenapa? Karena Tuhan, kata dia. Di sini jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biasanya orang mengandalkan Tuhan itu kapan sih? Saya teringat khotbahnya Pak Wahyu beberapa waktu yang lalu saudara. Dikatakan banyak sekarang orang tidak mengandalkan Tuhan karena mereka punya uang. Begitu sakit, nggak berdoa dulu, langsung telepon dokter, siapkan, saya mau datang ini, ya. Bahkan dokternya suruh datang. Kenapa? Punya uang, tidak perlu lagi berdoa. Itu waktu itu khotbahnya. Tetapi saudaraku yang kasih, pada saat krisis seperti ini, disinilah kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau dalam keadaan krisis seperti ini, saudara-saudara, orang tidak mengandalkan Tuhan, dia akan binasa, dia akan hancur. Di tempat kami, saudara-saudara, hampir tiap hari di masjid diumumkan innalillahi dan sebagainya. Meninggal dunia. Di mana? Di rumah sakit. Artinya tidak akan dibawa ke rumah, langsung dikubur. Usianya 53. Kemudian besoknya lagi dengar ambulan, wah karena dekat rumah sakit ya. Apalagi sekarang ada hotel dibikin rumah sakit COVID. Terus diumumkan umur berapa? 54. Diumumkan lagi 57, diumumkan lagi 37. Waduh, hampir tiap hari. Meninggal di mana? Di rumah sakit. Jadi nggak dibawa pulang. Sekarang ini sedang terjadi seperti itu. Tapi bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Apakah itu perlu takut? Tidak perlu takut. Memang kita tidak perlu takut, tapi jangan bodoh. Ya, nah kita akan lihat saudara-saudara. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan berarti membabi buta. Kalau kita sekarang datang ke gereja pakai masker, ada orang yang mengejek saudara. Alah, mau kebaktian kok pakai masker? Emang di sana nggak ada Tuhan? Waduh. Saudara percaya di sini ada Tuhan? Iya. Lalu kenapa kita pakai masker? Karena nggak kelihatan virus coronanya, betul nggak? Kalau kelihatan begitu dia datang, tepak gitu kan. Nggak kelihatan. Jadi kita jangan membabi buta. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan berarti sembrono. Pemerintah juga dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Mengandalkan Tuhan. Saat sekarang ini saudaraku yang kasih. Bukan hanya Indonesia tapi dunia. Diperkirakan nanti kalau terus-terusan corona ini masih belum pergi, ekonomi dunia, waduh, ini negara kita aja setiap hari mengeluarkan uang berapa itu saudara. Bahkan ada negatif ketika seseorang diumumkan dia kena COVID, langsung turun dana. Kalau terus-terusan habis uang negara kita. Tapi karena kita orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang bijak adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan. Lalu yang kedua, karena waktunya memang tidak terlalu lama. Apalagi yang Tuhan katakan? Matius 7 ayat 24, 25, 26 dan seterusnya 27. Kita lihat. Silakan ditampilkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Terus, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ganti hujan dan banjir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah corona gitu.
Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu apa? Tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, ganti dengan Yesus. Terus, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang apa? Bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terus, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya gugur imannya. Tapi orang yang bijak, yang tidak bodoh, saudara, adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Suatu kali ada seorang anak Tuhan berkata begini, seperti nyanyian tadi. Seperti nyanyian. Sebelah kiri rebah sekian, sebelah kanan rebah sekian. Jangan takut. Kan banyak beredar di WA juga. Firman Tuhan gini, saya katakan, kalau saudara adalah orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, cuma mendengar tapi tidak melakukan, maka kita tidak layak mengatakan Tuhan di pihak saya. Tapi kalau kita mendengar firman lalu melakukannya, yakin katakan Tuhan bersama saya. Amin saudara? Iya. Seorang anak, dia sering mendengarkan perintah-perintah ayahnya, tapi dia tidak pernah lakukan. Ayahnya bilang, gimana sih? Papa bilang gini sama kamu, tapi kok kamu gak pernah lakukan? Males Pak. Kira-kira gimana perasaan orang tuanya? Kesel kan? Tapi kalau ada anak, dengar apa kata orang tuanya, lalu dia lakukan. Senang gak orang tuanya? Senang. Dan kalau ada apa-apa dengan anak ini akan dibela. Begitulah Tuhan dengan kita. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala, coba dengar, malah di luar kita ngelawan, kita bahas, wah gak benar itu khotbahnya dan sebagainya. Jangan harap Tuhan berpihak kepada kita. Jangan harap corona takut sama kita. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, tapi jadi pelakunya, kita lakukan, corona akan takut sama kita. Amin saudara? Haleluya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang bodoh. Tapi kita mau menjadi orang yang bijak, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam Lukas, coba Lukas pasal 6 ayat 46 apa dikatakan? Mumpung saya ingat, tampilkan Lukas 6. Ini dia. Apa kata Tuhan? Mengapa kamu berseru kepadaku? Apa? Tuhan, Tuhan. Padahal apa? Kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Kesel dia, marah dia. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tolong saya luputkan aku dari corona Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong saya berkati aku Tuhan. Sekarang masa pandemi Tuhan, ekonomi lagi susah. Itu teriakan kita. Tuhan jawabnya apa? Ngapain kamu berseru teriak-teriak kepada aku? Kamu gak pernah melakukan apa yang aku perintahkan. Saudara, ada imbalannya. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan minta tolong, dia juga akan melakukan. Amin saudara? Ada timbal baliknya. Kalau saya ditolong Pak Wahyu, suatu saat Pak Wahyu minta tolong sama saya akan berusaha semampu saya untuk membalas apa yang dilakukan Pak Wahyu. Begitulah dengan Tuhan. Situasi sekarang ini, situasi yang menakutkan ini saudara-saudara. Supaya kita berjalan dengan tenang, tidak gentar, tidak khawatir, tidak takut. Lakukan firman Tuhan, nanti ada ketenangan tersendiri. Saya juga sering mendengar sekarang ini, banyak orang berkomentar. Tuh, si A rajin pakai masker. Oh di rumah juga pakai masker. Apalagi kalau ada paket, sebelum dia pegang paketnya, ambil tisu dulu, semprot, trot-rat. Kena juga corona katanya. Saudara jangan takut sama corona. Kalaupun dia cuma lewat aja, amin saudara. Haleluya. Karena Tuhan ada bersama kita. Nanti kita akan lihat saudara, apa yang Tuhan mau sama kita. Kenapa kita gak boleh bodoh.
Mengapa kamu berseru kepadaku? Karena kamu ketika aku ngomong kamu nggak melakukan. Saudara-saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan lalu melakukannya, kalau saudara dapat uang cuma 1 juta lalu ambil 100.000 untuk perpuluhan, saudara, iman saudara akan bertambah. Amin saudara. Oh iya, aku akan lakukan. Kenapa? Aku juga yakin kalau aku berdoa sama Tuhan pasti dia mendengarkan saya. Karena aku sudah melakukan perintahnya. Haleluya. Apalagi situasi sekarang. Siapa lagi yang kita andalkan? Hanya Tuhan. Coba saudara renungkan. Virus corona ini ada di dunia ini. Saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakan apakah ini dari iblis, apakah dari Tuhan. Serba salah saudara. Tapi yang jelas, ketika virus corona ini datang, tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Artinya apa? Supaya manusia sadar tidak punya kekuatan untuk melindungi nyawanya. Hanya Tuhan. Amin saudara? Sadar. Sengaja Tuhan izinkan virus corona ini datang, belum ada obatnya. Supaya apa? Ketika kita tidak punya obat saudara. Seperti khotbahnya Pak Wahyu beberapa waktu yang lalu. Mau tidak mau berdoa dulu. Nggak punya uang untuk berobat, mau tidak mau andalkan Tuhan. Sekarang virus corona, belum ada obatnya. Uang banyak, tapi kalau nggak ada obat bagaimana? Supaya apa? Maksudnya supaya kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus bijaksana. Ketika terjadi ini, terjadi itu, apa Tuhan maksudmu? Karena ayat pembacaan kita, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan virus corona datang? Jawabannya, supaya kita mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Iya, tujuannya itu. Ketika saya mendengarkan GBS Pondok Cabe, dibuka lagi, dibikin 2 kali kebaktian. Wah, luar biasa. Dalam hati saya, nanti bukan hanya 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Sekarang cuma berapa? Sekali, tapi nanti akan Tuhan bikin lagi mujizat. Amin saudara. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Ada satu cerita saudara. Ada seorang nenek-nenek udah berumur 84 tahun. Ketika virus corona ini datang, gereja ditutup, dia berdoa. Tuhan, Tuhan, tolong supaya kami boleh ibadah lagi Tuhan. Halaulah corona ini. Kemudian saudara-saudara, Tuhan pun menjawab, ibadah boleh. Tapi ketika ibadah boleh, ada peraturan. Yang berumur 45 tahun ke atas tidak boleh ibadah. Kalau kita di sini 60, di gereja lain sudah 45 tahun ke atas. Lalu ibu ini berdoa, Tuhan, Tuhan, aku berdoa buat hamba-Mu, pendeta kami Tuhan, sekarang jadi penakut. Dia bilang begitu, jadi penakut Tuhan. Hamba yang ikut merintis gereja itu malah sekarang gak boleh ibadah. Dia lupa sama saya, padahal saya ikut berjuang di gereja itu. Sekarang hamba-Mu menjadi seperti orang yang makan tebu, habis manis apa? Sepah dibuang. Kenapa dia berdoa begitu? Saking semangatnya ingin datang beribadah. Saking semangatnya ia ingin bertemu kepada Tuhan. Tuhan firman-Mu berkata di dalam Mazmur, orang yang tertanam di bait-Mu sampai masa tua tetap sehat, bahkan apa? Gemuk gitu. Tapi kenapa saya Tuhan gak boleh ibadah? Bersyukurlah kita masih bisa beribadah hari ini. Amin saudara. Haleluya. Corona ini memang dampaknya banyak sekali. Ke pendidikan lah, bahkan ke ibadah. Tapi ingat, tetap mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti kita melawan pemerintah ya. Pemerintah bilang begini, kita ikuti. Karena pemerintah juga wakilnya Tuhan. Mendengar dan melakukan firman.
Kalau kita cuma mendengar tapi tidak melakukan, nah datanglah angin, datanglah banjir, datanglah masalah, datanglah virus corona, apa yang terjadi? Ketakutan, bersembunyi, ngumpet. Kita mau bersembunyi di mana? Pemazmur berkata, aku nggak bisa bersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Nggak bisa. Dari penyakit sampar bersembunyi, nggak bisa. Kita harus hadapi, tapi jangan sendiri. Hadapi bersama dengan Tuhan. Caranya mengandalkan Tuhan. Amin. Bukan berarti ngomong saudara bilang, hei corona, aku nggak takut sama kau, sini kau, saya makan kau. Enggak saudara, bukan begitu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dengan cara kita mendengar firman-Nya, kita melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang di pihak Tuhan. Tuhan berpihak kepada kita. Bukan hanya kita yang berpihak kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang berpihak kepada kita. Kalau cuma kita berpihak kepada Tuhan, Tuhan nggak berpihak kepada kita, itu celaka. Tapi kita yang berpihak, tapi Tuhan harus yang berpihak kepada kita. Jangan cuma mendengar firman, tetapi melakukannya. Saudara-saudara, kenapa Tuhan mengatakan kita tidak boleh bodoh? Makanya Dia ajar murid-muridnya supaya mereka bijak. Ada satu ayat saudara dalam Amsal pasal 10 ayat 27. Kita baca ayat. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan apa? Memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik apa? Diperpendek. Yang saya lihat sekarang ini, kenapa sih orang takut sama virus corona? Dia menular dan bisa bikin mati. Kalau nggak bisa bikin mati sih, mungkin kita nggak takut kan? Nggak takut kita. Takut akan Tuhan. Siapa sih yang takut akan Tuhan? Mereka mengandalkan Tuhan. Kemudian mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Haleluya. Terus terang saudara-saudara, saya selalu berdoa. Dan dalam doa saya salut sama Pak Wahyu. Ketika saya mendoakan beliau, saudara. Orang belum ada virus corona saja dia selalu mengeluh sakit, kan begitu ya. Sekarang ada virus corona tetap tegar, kuat. Kenapa? Ada Tuhan bersama dengan dia. Amin saudara? Iya. Ada Tuhan bersama dengan dia. Kalau pergi kemana-mana, kena AC, terus ada semprotan, bisa kumat. Ya gak? Karena memang sama-sama dengan saya, tidur sama saya. Ketika saya ketua majelis daerah, beliau penasehat, ya tahu betul lah. Satu kamar sering kali kan. Ya, saya tahu, wah udah begini udah. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan luar biasa hamba Pak Wahyu. Sampai hari ini masih eksis, masih bisa. Kenapa? Karena Tuhan memperpanjang umurnya. Kenapa? Takut akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, kalau hambanya menjadi orang yang takut kepada Tuhan, jemaatnya pun akan menjadi orang takut akan Tuhan. Amin saudara, haleluya. Ya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Artinya umur itu bisa diperpanjang. Tapi bisa juga diperpendek. Virus corona tidak akan memperpendek umur kita. Katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu jangan bodoh. Nah, kalau kita bodoh saudara, kita baca Pengkhotbah 7 ayat 17. Apa dikatakan di sini? Pengkhotbah 7 ayat 17. Wah, itu jamnya dari tadi. Saya mau bingung. Tadi 8:30 aja. Saya pikir jam berapa? Iya, saudara. Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu apa? Fasik. Janganlah apa? Bodoh. Kenapa? Mengapa engkau mau mati? Saudara apa? Sebelum waktumu. Biasanya orang-orang bodoh seperti ini akan putus asa. Mati sebelum waktunya. Jangan mati sebelum waktunya. Nabi Elia pernah berdoa, Tuhan cabutlah nyawaku, betul nggak? Dia ingin mati sebelum waktunya. Kenapa? Karena lehernya mau dipenggal. Saudara, virus corona datang.
kesusahan datang, secara ekonomi, apalagi melanda kita. Jangan pernah berkata, Tuhan mati aja aku. Jangan. Tapi andalkan Tuhan. Haleluya saudara, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya juga bukan orang yang tidak punya masalah. Tapi saya lalui semuanya bersama dengan Tuhan. Secara manusia, aduh pengennya mati aja gak kuat. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita bodoh. Apakah engkau mau mati sebelum waktumu? Banyak orang-orang yang bodoh, akhirnya mereka mati sebelum waktunya. Mereka hidup menderita, padahal sesungguhnya mereka harusnya bahagia. Sudah jadi bupati, ditangkap masuk penjara. Sudah jadi gubernur, ditangkap masuk penjara. Sudah jadi menteri, ditangkap masuk penjara. Mau apa lagi? Saudara, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah terus berkat itu mengalir sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, lakukanlah firman Tuhan, jangan kamu bodoh. 2 ayat terakhir saya mau sampaikan. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak menginginkan kita bodoh, tapi kita harus bijak dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan, kemudian mendengar dan melakukan firman-Nya, artinya kita kerjasama dengan Tuhan. Mari kita baca ayat 2 ayat lagi, Roma 8 ayat 28. Kita kerjasama dengan Tuhan, menghadapi virus corona ini kita kerjasama, jangan dengan kekuatan kita saudara. Bekerja sama dengan sesama jemaat, terutama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, bukan nanti, tapi apa? Sekarang. Bahwa Allah, Tuhan turut apa? Bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka, bagi siapa? Mengasihi dia. Saudara, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan apa? Perintahku. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan firman Tuhan. Yang apa yang didengar dilakukan mengenalkan Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu saudara-saudara, berarti kita bekerja sama dengan Tuhan. Tidak salah pilih kita. Kalau kita bekerja sama dengan orang, mungkin kita bisa gagal. Tapi kalau bekerja sama dengan Tuhan, kita akan diberkati. Kita mendengar dan melakukan, itu bagian kita, mendengar firman Tuhan, melakukan, mengandalkan Tuhan. Nanti bagian Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Amin saudara, dia kerjakan apa yang perlu, dia akan kabulkan. Dan yang terakhir saudara-saudara, kalau kita tidak menjadi orang bodoh, tapi mengandalkan Tuhan, mendengar firman-Nya dan melakukannya, maka apa yang terjadi dengan hidup kita? Sampai Yesus datang, kita tetap dalam Wahyu 3:10 kita baca. Haleluya. Wahyu 3 ayat 10. Silakan ditampilkan. Saudara, karena engkau ini kita ganti dengan kalimat jemaatku di Pondok Cabe, ya. Engkau ini ganti apa? Jemaatku di Pondok Cabe. 1, 2, 3. Karena jemaatku di Pondok Cabe menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Kapan? Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Siapapun akan kena pencobaan itu, akan dilanda oleh pencobaan itu, kecuali mereka yang menuruti firman-Nya. Kecuali jemaat Pondok Cabe yang menuruti firman-Nya. Amin. Aku melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yang akan berarti belum terjadi, tapi sekaranglah sedang terjadi. Virus corona datang melanda dunia. Virus Ebola datang cuma di Afrika. Virus-virus yang lain datang cuma di negara-negara tertentu. Tapi virus corona datang atas seluruh dunia, digenapi firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga berkata, karena engkau menuruti firmanku, bukan cuma mendengar, engkau mengandalkan aku, engkau mendengarkan firmanku dan melakukannya, maka aku pun melindungi engkau. Amin saudara. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi jemaat Pondok Cabe, pasti Tuhan pelihara. Tuhan berkati kita. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup ini. Bukan dengan
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan. Benar Tuhan, benar Yesus. Bukan dengan kekuatan kami. Oh, kami jalani hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat, Engkau kuatku Tuhan yang menopang. Angkat tanganmu, katakan kepadanya, kami memandang wajah-Mu Tuhan dan berserulah kepadaku kepada Tuhan. Oh haleluya, darimu. Amin Tuhan. Oh glory, Kaulah harapan yang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdiri, katakan, ku pandang wajah-Mu. Aku berseru. Hari ini kita berseru kepada Tuhan. Apa persoalan kita, apa masalah kita, kita serukan kepada Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, Pak Muradi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sampaikan firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Seringkali kami bodoh ya Tuhan, seringkali kami berlaku bodoh, tidak menuruti firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mengandalkan Engkau pada masa sulit ini ya Bapa. Pada saat pencobaan melanda seluruh dunia ini Tuhan, pada saat hidup kami mengalami kesulitan demi kesulitan ya Tuhan, bahkan ketakutan yang luar biasa ya Bapa. Tetapi kami tidak mengandalkan Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami ya Bapa. Seringkali kami mencari manusia Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang bodoh ya Tuhan. Tetapi hari ini Engkau tegur kami ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan, supaya kami tidak bodoh, supaya kami bijaksana ya Bapa. Pada saat Tuhan kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan,
pada saat kami mendengar firman-Mu dan melakukannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari pencobaan yang melanda dunia ini ya Tuhan. Ajar kami tidak mengandalkan selain daripada-Mu ya Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber jalan keluar bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kelihatannya buntu ya Tuhan, walaupun kelihatannya tidak ada jalan Tuhan, walaupun kami tidak mengerti kapan pandemi corona akan berakhir ya Tuhan, tetapi dengan segenap hati kami hanya mengandalkan Tuhan ya Bapa. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber perlindungan bagi kami Tuhan. Kami tidak takut ya Tuhan, tetapi kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hezron ya Bapa, yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati masa depannya ya Bapa. Kami percaya Engkau akan terus pakai menjadi alat-Mu yang luar biasa. Dimanapun hamba-Mu melayani, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang indah akan tergenapi dalam kehidupan Pak Hezron ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi biarlah firman-Mu ini tertanam dalam setiap hati-hati kami. Dan bukan hanya kami dengar, bukan hanya kami simak, tapi kami akan melakukannya ya Tuhan. Sehingga hidup kami akan berdiri di atas batu yang kuat ya Tuhan. Pada saat hujan dan angin melanda, kami tidak roboh, tetapi kami akan berdiri teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan pegang teguh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya akan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk ya. Saya akan lanjutkan dengan pengumuman ya. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Hezron yang telah memberi kekuatan, berkat bagi kita semua. Jangan bodoh ya, jangan bodoh, tapi mari kita bijaksana. Bodoh artinya tidak mengandalkan Tuhan, hanya dengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Ya, minggu depan perjamuan kudus. Jadi ibadah 2 kali, yaitu pukul 8 dan pukul 10 ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, minggu depan ibadah awal bulan perjamuan kudus. Jadi ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Saya akan umumkan juga nanti di WhatsApp. Jadi siapa yang mau datang jam 8, siapa yang mau datang jam 10. Karena supaya tidak penuh ya. Hari ini pun cukup penuh ya, di atas penuh, di bawah penuh. Ya supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Sekali lagi pengumuman minggu depan ya, tolong diingatkan jemaat yang hari ini tidak bisa hadir. Ya, minggu depan ibadah perjamuan kudus, ibadah 2 kali yaitu pukul 8 dan pukul 10 akan diumumkan di grup WhatsApp siapa yang mau datang jam 8, siapa yang mau datang jam 10 supaya tidak terlalu penuh ya, supaya semua bisa terbagi rata. Ya itu saja. Lalu yang kedua adalah tetap jaga kesehatan ya. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa tidak enak badan, demam, pilek, batuk, apalagi sampai sesak napas ya, jangan paksakan ibadah atau datang ke gereja, silakan ibadah di rumah karena kita akan tetap direkam baik audio maupun video di YouTube maupun di audionya, yaitu kita share di grup WhatsApp. Jadi tetap bisa ibadah di rumah dengan sungguh-sungguh, jangan paksa, aduh saya nggak enak cuma batuk dikit ya, cuma batuk dikit, pilek dikit atau demam dikit ya nggak bisa ya, tetap ibadah di rumah lebih baik kalau ada gejala-gejala seperti itu. Yang lebih parah memang banyak orang tanpa gejala ya. Nah itu makanya tetap waspada, tetap pakai masker ya Bapak Ibu, jangan dibuka-buka maskernya kecuali pembicara tadi ya, tapi kita jemaat usahakan tetap pakai masker, jangan dilepas-lepas walaupun kita bicara, bukan yang gak sopan kalau kita tetap pakai masker, tapi itu untuk kebaikan kita, tetap pakai masker, ya jaga jarak, hindari kerumunan, tempat-tempat ramai. Ya, saya percaya kita ikuti aturan protokol yang ditetapkan pemerintah, ya kalau kita mengandalkan Tuhan, dengar firman Tuhan dan melakukannya seperti firman Tuhan tadi, kita akan dilindungi oleh Tuhan ya. Lalu pengumuman yang ketiga, kolekte perpuluhan ada di depan ya, silakan. Jadi nanti tidak ada diedarkan, tapi ada bokor, ada 2 kolekte, silakan. Juga ada kolekte non tunai ya. Begitu saja pengumuman dari saya. Kiranya Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan bagi kita semua.
Untuk doa syafaat saya serahkan pada UL dan pujian ya. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian terakhir. Mari kita angkat pujian ini untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik, telah menolong kehidupan kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, perkenankan kami umat-Mu Tuhan, bersyafaat buat negeri ini, berdoa buat negeri ini ya Allah. Tuhan, kiranya wabah ini Tuhan, pandemi ini Tuhan, kami memohon Engkau mau hilangkan Tuhan, Engkau mau hapuskan dari negeri tercinta kami Indonesia ini ya Bapa. Biar Tuhan
Kami sudah terlalu lama Tuhan Yesus. Haleluya, kami membutuhkan Tuhan suasana yang baru. Bila Engkau mengadakan mukjizat atas negeri ini Tuhan. Ini doa kami buat bangsa ini Tuhan. Buat seluruh dunia yang saat ini Engkau izinkan terjadi pandemi yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus melumpuhkan ekonomi dunia. Melumpuhkan ekonomi Tuhan seluruh bangsa ini. Kami memohon Tuhan, izinkan kami memohon sekali lagi Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari pandemi ini. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan, tapi kami tetap mengandalkan Engkau. Kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di seluruh negeri kami Indonesia ini Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, beri ketabahan, beri penghiburan, bahkan Kau cukupkan segala kebutuhan ekonomi mereka Tuhan. Biar Tuhan Engkau menjamah setiap hamba-Mu ini Tuhan. Memberi kekuatan yang melayani di kota-kota besar, di dalam desa-desa terpencil, di dalam gunung-gunung, di lembah-lembah. Engkau yang sudah menunjuk mereka, Engkau akan memelihara mereka. Juga kami berdoa Tuhan, buat lingkungan kami di sekitar kami, Pondok Cabe, Pamulang, Ciputat dan sekitarnya. Mari Tuhan Yesus Kau lindungi, jauhkan dari orang-orang yang ingin mengganggu stabilitas Tuhan di tempat ini ya Bapa, di negeri kami, di daerah kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh pulih menjadi terang buat mereka semua. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah berdiri lelah melayani di tempat ini ya Bapa. Pemain musik, pemain tamborin Tuhan, WL Singa, penerima tamu, hamba-Mu yang menyampaikan firman. Oh, siapapun yang bergerak untuk pelayanan di tempat ini, guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang mengajar melalui online Tuhan, Kau berkati mereka semua. Berikan mereka semua, Kau jagai dengan kekuatan firman-Mu ya Bapa, agar kami boleh sehat, agar kami tetap kuat dan tetap teguh melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Terlalu banyak kekurangan, masalah dalam kehidupan kami. Tapi kami mau mengandalkan Engkau. Kami akan mengandalkan firman-Mu. Kami akan melakukan firman-Mu. Agar kami tidak bertindak bodoh ya Bapa. Tapi tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat-Mu, pribadi kami kepadamu, masa depan kami kepadamu. Tetap Engkau menjadi Tuhan dan andalan dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang penuh kekurangan. Tuhan, kami teringat buat orang-orang tua kami yang mungkin saat ini beribadah di rumah, jemaat-Mu yang masih beribadah di rumah. Sekali Tuhan Yesus jagai dengan kesehatan, tetap percaya kepada Engkau, Tuhan tetap beriman kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap aktivitasnya. Mereka tidak bersama kami di tempat ini, tapi mereka bersama Engkau dan bersama kami dalam ibadah online yang ada di rumah ya Bapa. Kau berkati mereka semua. Sekali lagi Tuhan, Engkau hadir dalam setiap rumah tangga kami, Engkau hadir Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan. Doa-doa yang saat ini belum terjawab, kami percaya Engkau akan menggenapinya. Inilah doa kami, umat-Mu yang penuh kelemahan kekurangan. Biarlah Engkau menjawabnya dan kehendak-Mu terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan, doa berkat kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami kembalikan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Kami telah mengerti Tuhan akan firman yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah firman yang hidup dan berkuasa, berkuasalah atas tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Supaya kami tidak lagi bersandar kepada kekuatan kami manusia, tapi kami bersandar kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, hamba-Mu datang kepada untuk menyerahkan semua kami, baik yang ada di tempat ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan, baik juga yang ada di rumah. Tuhan, hamba serahkan mereka semua di dalam kuasa perlindungan, kuasa yang maha baik di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapak, setiap aktivitas, usaha dan pekerjaan semua
ada di dalam pengasihan Engkau yang baik. Terima kasih banyak Bapa, supaya di dalam segala sesuatu nama Tuhanlah dipermuliakan, diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertalah kami dengan damai dan sejahtera yang datang dari Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah mata rohani kita untuk menerima berkat yang datang dari Bapa Surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita semua pulang membawa berkat, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Menerima berkat, kekuatan yang datang daripada kuasa firman Tuhan, itu iman yang teguh. Diberikan oleh Tuhan kepada kita kesehatan yang sempurna. Diberikan kepada kita yaitu berkat, yaitu damai dan sukacita, rahmat dan anugerahnya. Kasih persekutuan Roh Kudus tinggal bersama dengan kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba tutup ibadah ini. Kita akan Bapa, terima kasih. Berkati, salam sehat, tetap kuat di dalam Tuhan.